Halo teman-teman, di video kali ini caranya salah satu mahasiswa dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta terkait pengalaman hidupnya selama di Jogja ini. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Blasius Paduce Telaga, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Ya. mahasiswa Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Ya. Jadi saya mau ke sini mau mewawancarai Mas terkait pengalaman hidup selama di Jogja. Ya. Apakah bisa, Mas? Bisa. Ini pertanyaannya ada berapa? Ada 5 ya, Mas? Ya. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk sesi pertanyaan, Mas. Siap. Pertanyaan pertama, apakah yang menjadi perbedaan pada saat Mas tinggal dengan orang tua dengan tinggal di kos? Ya, pastinya ada perbedaan, Mas. Kalau misalnya tinggal di rumah orang tua kan beda, semua apa-apanya diatur. Terus ada yang perhatiin kita, terus pola makan kita teratur. Terus apa lagi ya? Kita nggak bisa kemana-mana. Maksudnya nggak bisa kemana-mana itu kan ada jam kamunya gitu loh, Mas. Yang jam 10 udah balik rumah. Dan kalau di kos kan beda, Mas. Apalagi kita baru ngekos gitu. Nah, kalau secara saya pribadi, saya baru ngekos waktu zaman kuliah ini, Mas. Bedanya kan pertama makan suka-suka kita, Makan sendiri. makan sendiri, terus mana-mana pun bebas, nggak ada yang ngatur. Terus apa lagi? Banyak sih, Mas, kalau saya perbedaannya. Terus nggak ada yang perhatiin kita, nggak ada yang ingatin kita. Kalau di orang tua kan pasti ada diperhatiin kita, terus dinasihati. Kalau di sini kan kita yang ngontrol diri kita sendiri mungkin. Kalau nggak bisa kan pastilah nggak bisa. Iya. Karena atur diri sendiri lah, Mas, ya. Iya. Kalau di kos ini. Itulah, Mas, yang penting pasti ada perbedaannya. Dari sisi pola makan, mana-mana dari sendiri, terus bebas gitu lah. Lebih kayak gitu, Mas. Makasih ya, Mas. Pertanyaan kedua, Mas, bagaimana cara Mas berkomunikasi dengan teman-teman dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan saat pertama kali kuliah di Universitas Sanata Dharma? Ya, kalau misalnya pertama kali saya masuk kuliah itu, Mas, pertama saya secara pribadi kan saya pendiam. Terus saya melihat situasi dulu, adaptasi terhadap lingkungan dulu. Nah, saya adaptasi sama lingkungan itu nggak butuh waktu yang lama juga sih, Mas, sekitar 1 bulan lah adaptasi dengan penyesuaiannya. Habis itu baru saya ngobrol sama teman, terus pergi jalan bareng sama mereka, terus pengenalan budaya mereka. Budaya Jogja ini kan banyak, Mas, budaya sopan santunnya, gimana kita cara ngomongnya sama umur kita sama yang lebih tua itu beda bahasa itu, Mas. Terus budayanya kita kenali. Banyak sih penyesuaian yang saya lakukan, Mas, pertama itu biar kita ngerti. Terus kalau misalnya orang itu ngomong bahasa Jogja ini kan kita juga ngerti apa yang diomongin, terus budayanya apa. Pasti, Mas, nanti suatu saat bisa juga gitu. Tapi beda kali, Mas. Soalnya kan kami pertama kan kuliah online, jadi ketemunya lewat apa itu? Ya, virtual. Nggak langsung ketemu sama teman itu. Ya, itu juga mungkin itu membutuhkan waktu yang lama itu, Mas. iya. Ini karena COVID ini ya, Mas. Itu juga. Tapi nanti lama-lama, Mas, kalau misalnya udah ada kuliah tatap muka pasti ada lah. Pastilah itu dapat Pasti. teman Iya. atau itulah. Sih. Itu kayak gitu, Mas. Baik, Mas, makasih, Mas. Pertanyaan ketiga, Mas,
ketika ada teman perkuliahan Mas memiliki kemampuan yang lebih dari Mas, bagaimana sikap Mas? Apakah Mas pesimis atau optimis? Kalau dibilang pesimis saya nggak pesimis ya Mas, saya selalu optimis. Soalnya kalau pesimis, ngapain kita jauh-jauh kuliah di tenaga dharma ini ya. Kalau saya sendiri, kalau misalnya saya mau bersaing atau optimis sama orang itu, tentu kita harus kenali dulu cara mereka belajar gimana, cara mereka cara mereka di kampus itu gimana, terus cara berpikir mereka gimana. Jadi kita harus optimis ya Mas, kalau misalnya kuliah di Jogja ini ya, apalagi kita udah jauh-jauh dari rantau, harus ada bekal yang kita dapatlah dari sini. Kita optimis, kalau kita udah dapat bekal sini kan bisa di kampung nanti bisa diterapkan. Intinya saya selalu optimis ya Mas. Saya juga pernah mengalami seperti itu Mas sejak SMA. Itu ada teman saya yang pintar lah dari saya. Saya itu selalu optimis ya, karena saya berpikir dia juga kan manusia, jadi sama-sama manusia. Masa dia bisa kok kita tidak bisa? Iya, itu juga jadi prinsip kita Mas. Kalau dia bisa, pasti kita bisa. Tapi kita harus tahu apa jadi kelebihan mereka dulu. Kalau kita udah tahu kelebihan mereka, cara mereka belajar gimana, cara mereka berpikir gimana. Berarti kalau misalnya kita udah tahu kenal itu semua, pasti kita optimis lah bisa bersaing sama mereka. Walaupun itu perlu waktu ya. Kalau kayak gitu Mas. Oke Mas, terima kasih Mas. Pertanyaan keempat Mas, selama 4 tahun Mas di Jogja ini, pasti Mas pernah mendapatkan masalah, baik masalah keuangan maupun masalah kuliah. Bagaimana Mas menyikapi terhadap masalah itu? Apakah Mas meminta bantuan kepada teman-teman atau kepada orang tua Mas? Kalau soal masalah pasti ada masalah Mas, namanya juga hidup kan. Apalagi masalah di kampus, apalagi Mas bilang tadi masalah keuangan, pasti selalu ada kekurangan, apalagi dari segi finansialnya. Tergantung kita masih Mas, kalau kita menyikapi masalah keuangan itu. Kalau kita pandai mengatur uang kita pasti nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya banyak biaya pengeluaran dari kampus, terus pemasukan dia sedikit, pasti ada masalah keuangannya. Terus kalau misalnya masalah yang lain itu ada sih Mas, masalah yang lain itu masalah perkuliahan. Kalau kita nggak ngerti tentang kuliah, kita bisa tanya teman-teman. Kalau saya solusinya kalau misalnya ada masalah di kuliah itu, kalau kita nggak ngerti materinya, kita diskusi sama teman-teman yang lain, terus ngobrol sama yang lain. Kalau orang itu nggak ada, kita bisa tanya sama dosennya. Intinya Mas, sama saya kalau masalah perkuliahan itu kita harus terbuka lah sama teman-teman yang lain. Jadi orang itu kalau kita open pasti mereka terima. Pasti diterima. Ya. Tapi kalau misalnya kita diam-diam aja, tentu orang itu nggak bisa bantu atau apa masalah kita. Terus kalau misalnya ada masalah yang lain, bisa masalah apa-apa, kalau kita motivasi tentu sama orang tua lagi. Kan ada kata pepatah mengatakan itu Mas, Ya. malu bertanya sesat di jalan. Iya betul. Mau bertanya jalan-jalan. Gitu ya Mas, kalau misalnya masalah itu pasti ada masalah. Namanya hidup kan pasti ada masalah. Tapi harus pandai kita menyikapinya. Tahu ke solusinya. Intinya kalau ada masalah itu, kalau menurut saya pasti ada solusi Mas. Gimana kita menyikapinya? Kalau lebih kayak gitu Mas. Terima kasih Mas. Pertanyaan kelima, Mas sekarang sudah menyelesaikan studinya di prodi pendidikan. Pertanyaannya, apakah yang Mas terapkan ketika Mas pulang dan menjadi guru di Mas di Sumatera Barat? Ya. Tentu kalau misalnya yang saya terapkan dalam nanti di kampung saya, tentu apa yang saya dapat dari sini pasti saya terapkan. Ini ada pepatah ya Mas, saya setinggi apapun cita-citamu baru bangunlah daerahmu. Itu apa yang saya dapat di sini, apalagi saya jurusan pendidikan ya Mas. Ya pastilah jadi guru yang Mas. Iya. Gak mungkin pula
pendidik, jurusan pendidikan jadi apa, kerjanya di ladang, Iya. jadi petani lagi. Intinya apa yang saya dapat di sini mas pasti saya terapkan juga. Kayak cara buat RPP, cara etika, jadi guru yang profesional, terus profesi guru, walaupun nanti profesi guru nanti diambil juga ya mas. Banyak sih yang saya terapkan nanti di sana, apalagi saat ini kan lagi corona ya mas. Itu agak beda pembelajarannya, yang virtual gimana, terus gimana cara mengatasinya, gimana nilai karakter siswa itu, kita tahu apakah siswa itu bisa ngerti apa yang kita terapkan nanti. Intinya apa yang saya dapat di sini mas pasti saya dapatkan di sana. Enggak mungkin pula akan jadi apa itu mas, gelarnya SPD, terus pulang kampung jadi terternak. Tidak mungkin pula kan mas, pastilah jadi guru walaupun honor lah gitu. Iya, sepertinya pertinakan. Intinya sesuai yang bidang kita ya mas. Kalau misalnya kita ada di bidang lain kan itu kan samping-sampingan. Kurang lebih kayak gitu ya mas. Oke. Ini pertanyaannya mas sudah selesai mas. Iya. Baik mas, terima kasih atas waktunya. Iya. Sekian. Saya mohon pamit mas. Iya mas. Baik teman-teman, sekian dari video saya. Saya ucapkan terima kasih.